Bapa di surga, yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan yang telah menciptakan setiap kami yang ada pada hari ini. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi kemuliaan Allah Anak, Firman yang menjadi manusia, diam di antara manusia. Kami semua telah melihat, menyaksikan, mendengarkan kemuliaan-Mu sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Engkaulah juru selamat satu-satunya bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu, dan segala puji, hormat, syukur hanya bagi kemuliaan Allah Roh Kudus, Parakletos kami, penolong, pembela kami yang lain, yang senantiasa membawa kami dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, dan daripada kebenaran sampai kepada kebenaran. Kami memuja menyembah-Mu di tempat ini, ya Allah Tritunggal, yang kami puja, kami permuliakan, kami sembah, kami dedikasikan seluruh totalitas kehidupan kami hanya untuk memuji, menyembah, mempermuliakan nama-Mu. Kiranya pujian pengagungan yang kami naikkan kepada-Mu boleh menjadi satu persembahan kami yang berbau harum di hadapan tahta Tuhan, yang boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu senantiasa. Terima kasih kami boleh mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Engkau melalui puji-pujian, dan saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirman-Lah melalui bibir hamba-Mu. Hamba-Mu tahu hamba-Mu penuh kelemahan, penuh keterbatasan, namun Engkau sanggup menyingkapkan rahasia kebenaran firman bagi hamba-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati, ditransformasi, dihibur, dan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu sendiri dalam diri hamba-Mu. Terima kasih, singkapkan, bukakan rahasia firman baik bagi hamba-Mu maupun bagi kami sekalian. Dan Roh Kudus yang sama boleh menolong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Yang sama-sama siap katakan amin. Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kali kedua saya boleh melayani tempat ini. Saya tentu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sekaligus juga kepada Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini, serta pengurus gereja yang boleh mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Ya, tentu kita sudah memasuki minggu pertama, hampir minggu kedua di bulan Desember ya. Ini minggu yang kedua karena minggu pertamanya di tanggal 1 kemarin ya. Dan tentu kalau di bulan Desember Bapak Ibu pasti semuanya sudah tahu dan merindukan kapan Desember lagi gitu ya. Karena di bulan ini adalah bulan Natal di banyak tempat, di banyak gereja. Dan hari ini saya berkhotbah, saya berikan judul kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu Remember Jesus Christ. Mari kita buka sama-sama 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, kita akan membaca bersama-sama ayat yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. Mari buka semuanya dan saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memberita dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Katakan amin. Bapak Ibu, memasuki tahun 2025. 2024 kita sudah lewati, tapi tahun 2025 sudah ada kabar-kabar burung, kabar-kabar berita yang kurang mengenakan hati, betul? Yang mungkin membuat kita was-was, membuat kita cemas, membuat kita bagaimana nanti di tahun 2025 ya. Sudah ada kabar berita
bahwa pajak akan dinaikkan berapa? 12,5%. Ya. Itu hal yang tidak mengenakan bagi kita. Atau mungkin yang di tahun 2024 kita mengalami sakit, kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita, bisnis kita mungkin kurang menguntungkan dan lain sebagainya. Ada utopia atau harapan-harapan yang idealnya seharusnya di Natal tahun ini saya menikmati hadiah, saya menikmati yang tadinya tidak bekerja, pengangguran, saya bisa bekerja, yang tadinya sakit saya bisa sembuh, yang tadinya keluarga saya berantakan. Mungkin di tahun ini, di waktu momen Natal ini, seringkali kita mengharapkan hadiah-hadiah, seringkali kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan atau terobosan-terobosan baru dari Tuhan. Dan di sanalah kita meletakkan sukacita Natal kita. Bukankah banyak orang Kristen yang demikian? Betul ya Bapak? Kalau tidak mendapatkan hadiah, kalau nggak ada coklat di meja, kalau tidak ada perayaan di meja, kalau tidak ada keluarga yang sedang reuni berkumpul, itu belum merupakan sukacita Natal. Belum lengkap sukacita Natal itu. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, banyak orang di luar sana, ada nggak sih perintah Natal di dalam Alkitab? Banyak orang mengatakan, oh nggak ada. Natal itu yang penting bukanlah kapan Yesus lahirnya, apakah Yesus lahir 25 Desember atau tidak. Tapi saya mengatakan Yesus lahir 25 Desember. Yes, Yesus lahir 25 Desember. Dan itu merupakan catatan-catatan sejarah. Tapi apakah ada perintah untuk memperingati Natal di dalam Alkitab? Dan teks yang baru saja kita baca tadi, khususnya 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 merupakan ayat untuk kita memperingati Natal di dalam Alkitab. Kata firman Tuhan yang dipakai di sana adalah mnemoneue. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8. Ingatlah Yesus Kristus. Remember Jesus Christ. Di dalam teks-teks bahasa Inggris kebanyakan mereka menerjemahkannya menjadi Remember Jesus Christ. Dan apa yang harus diingat dari Tuhan Yesus Kristus adalah Ia yang bangkit dari kematian, nekron, keluar dari kematian. Yesus sungguh-sungguh benar-benar mati, tapi Dia tidak bisa ditundukkan, Dia tidak bisa ditaklukkan oleh kuasa kematian itu. Melainkan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menjadi buah sulung dari kebangkitan, yaitu yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan mungkin Bapak Ibu, Yesus yang pertama bangkit dari orang mati. Bukankah di dalam perjanjian lama sudah ada beberapa orang yang dibangkitkan dari antara orang mati? Bukankah Yesus sendiri sudah membangkitkan anak muda di Nain? Bukankah Yesus sendiri sudah membangkitkan Lazarus? Bukankah pada waktu peristiwa kematian Yesus dikatakan banyak orang-orang yang bangkit dari kubur? Mengapa Yesus dikatakan oleh teks Kolose dan teks yang lain, Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan? Artinya yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sebab yang lain mati, bangkit, tapi kemudian mati kembali, tetap dikuasai oleh kematian. Tetapi Yesuslah satu-satunya, the one and only, yang mati, tetapi kematian itu tidak bisa menundukkan Dia, tidak bisa menaklukkan Dia, melainkan kematian itu ditaklukkan oleh kebangkitan Kristus. Dan hanya Yesus yang bangkit dan tidak mati-mati lagi. Dan tepatlah kata yang digunakan di sana adalah participle perfect dalam bahasa Yunaninya, yang menandakan bahwa Yesus bangkit dulu. Yes, Yesus bangkit. Itu adalah peristiwa bersejarah. Tetapi sampai saat ini pun Dia masih hidup. Dia masih bangkit. Dia tidak mati lagi. Apa yang harus diingat dari Yesus Kristus? Yang kedua adalah mengenai yang ekspermatos to Daud. Dia yang keluar, dia yang lahir sebagai keturunan Daud. Dia yang lahir. Berarti
Dua hal di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8 yang harus kita peringati, yang harus kita ingat, yang harus kita remembrance, yang kita harus daraskan, masukkan betul-betul di dalam, tanamkan di dalam pikiran kita, yaitu kelahiran Yesus, tapi juga kebangkitan Yesus. Kelahirannya yang berbicara mengenai bahwa Yesus itu benar-benar berinkarnasi, menambahkan satu kodrat baru ke dalam dirinya, yaitu kodrat manusia. Ya sama seperti kita. Yang itu menandakan mengenai kemanusiaan Yesus. Dan dikatakan yang lahir dari keturunan Daud, tidak ada manusia di dunia ini yang sudah dijanjikan, yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, tapi ini orang yang spesial. Karena bahkan 700 tahun sebelumnya Yesus itu sudah dijanjikan akan lahir sebagai keturunan Daud. Jadi janjinya ya dan amin. Firman-Nya pasti terjadi, dan firman-Nya itu tepat sesuai dengan apa yang diberitakan. Dan yang kedua berbicara mengenai kebangkitan Yesus, yang berbicara yes keilahian Yesus. Kalau dia bangkit berarti Yesus itu adalah Allah, dia pemilik kehidupan itu sendiri. Tapi masalahnya katanya yang dipakai kan dibangkitkan, Pak. Dibangkitkan. Dan seringkali di dalam surat-surat Paulus dikatakan dibangkitkan oleh Bapa, dibangkitkan oleh menurut Roh, artinya kan pasif. Betul ya? Berarti kan kebangkitan Yesus itu Yesusnya pasif. Di mana keilahiannya? Ya, di banyak tempat termasuk teks yang kita baca ini, Yesus dikatakan dibangkitkan, yang artinya dia benar-benar manusia sejati yang sudah mengalami kematian, tapi kuasa Allah Tritunggal itulah yang membangkitkan dia, yang manusia sejati. Karena 1 Petrus 3 pasal 3 ayat yang ke-18 di sana dikatakan ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi jangan lupa kita harus seimbang, ya. Teks-teks dalam Injil-Injil ketika Yesus mengatakan anak manusia akan dibangkitkan, kata dibangkitkan itu menggunakan dalam bahasa Yunaninya itu medial. Medial itu artinya kalau dikatakan oleh orang pertama atau oleh orang ketiga, bangkit dari dirinya sendiri. Jadi secara kemanusiaannya Yesus dibangkitkan, tetapi natur ilahinya dikatakan ia pribadi Yesus itu bangkit pada dirinya sendiri, bangkit dari dirinya sendiri. Seimbang ya, dua-duanya ada di dalam Alkitab. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah Sang Ilahi. Tapi jangan lupa, kebangkitan Kristus ini sebagai landasan, sebagai dasar bahwa Anda dan saya akan juga dibangkitkan pada masa eskatologis, pada akhir zaman. Banyak agama, bukan hanya agama Kristen, yang mengajarkan mengenai kebangkitan orang-orang mati di akhir zaman. Tetapi hanya dalam kekristenan, hanya dalam Yesus Kristus yang memiliki landasan teologis, dasar yang jelas. Kenapa orang itu bangkit? Kenapa kita bangkit? Kenapa umat Kristen bangkit? Karena Yesus adalah kebangkitan kita. Dan Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Dia yang mengalami kebangkitan itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Paulus mengatakan kepada Timotius anaknya dan kepada kita sekalian, ingatlah Yesus Kristus. Mnemo Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Ingatlah Yesus Kristus, itu kalimat kata perintah. Ingatlah Yesus Kristus. Mengapa dia perlu mengatakan ingatlah? Jadi kita ingat sama seperti kita ingat akan hutang-hutang kita di bank? Apakah kita ingatnya sama seperti kita mengingat, oh, nama istri saya ini, nama tadi saya lupa ya, ibu ternyata pernah berjumpa dengan saya. Itulah keterbatasan manusia ya. Saya nggak tahu juga kalau ini tidak sopan ini ya. Orang bertamu ke tuan rumah tapi saya nggak tahu tuan rumahnya siapa gitu ya.
Saya baru tahu kalau ibu adalah istrinya Pak Ketut dan Isa itu anaknya Pak Ketut ya. Kemarin waktu ya minggu lalu kalau nggak salah saya tanya-tanya sama Isa, loh papamu asalnya dari mana ya, mamamu asalnya dari mana? Saya nggak tahu kalau papanya Pak Ketut sendiri ya. Iya. Mengapa kita perlu dikatakan ingatlah Yesus Kristus? Kalau Timotius itu orang Kristen yang baru percaya, maklum lah ya. Betul Bapak Ibu? Maklum, dikatakan ingat terus ya Yesus Kristus. Tapi permasalahannya sekalipun Timotius ini adalah orang yang masih muda, tapi dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah rekan sekerja Paulus yang telah berulang-ulang kali bersama dengan Paulus melayani Tuhan. Mengapa perlu dikatakan nemonewe? Mengapa perlu dikatakan ingatlah Yesus Kristus? Dan sekarang hari ini firman Tuhan ini diberitakan kepada kita sekalian nemonewe, yaitu ingatlah Yesus Kristus. Mengapa demikian? Kata seorang teolog, mengapa Injil perlu diberitakan setiap hari? Mengapa kita perlu mendengarkan berita Injil setiap hari? Karena setiap hari kita melupakannya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita sekarang bisa mengakses YouTube dengan bebas. Apalagi sejak masa pandemi, orang jajan khotbah di mana-mana, betul ya? Dan termasuk mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu bergereja di tempat ini, tapi jajan khotbahnya orang Jakarta, khotbahnya Pak Esra, khotbahnya siapa lagi ya? Di luar pulau jajan khotbah. Dan kebiasaan di masa pandemi itu kita bawa sampai sekarang. Minggu mungkin kita bisa dengarkan bukan cuma satu kali khotbah di tempat ini, tapi mungkin kita bisa jajan khotbah di banyak tempat. Saya pengen dengar khotbahnya si ini. Saya pengen dengar khotbahnya si B, si C. Mengapa ayat tadi masih balik ya? Mengapa ayat tadi mengatakan kepada kita ingatlah Yesus Kristus? Karena setiap hari kita melupakannya. Dan bukan cuma kita, tapi bahkan gereja Tuhan cenderung melupakan hal yang esensi, hal yang penting pada dirinya. Ingat, Injil Kristus, kelahiran dan kebangkitannya itu merupakan denyut jantung, degup jantung terpenting dalam kekristenan. Tapi sayangnya, sesuatu hal yang paling penting di dalam kekristenan adalah sesuatu hal yang paling sering dilupakan di dalam gereja. Ketika Anda jajan di YouTube, Anda menyaksikan khotbah di gereja A, khotbah di gereja B, khotbah di gereja C, khotbah di gereja D. Menyaksikan beberapa hamba Tuhan. Dan Anda perhatikan, berapa banyak gereja hari-hari ini masih memberitakan mengenai Injil Kristus. Berapa banyak gereja hari-hari ini masih berpusatkan dan terus mengingat akan Yesus Kristus. Barangkali sedikit, mungkin di bawah 10% dari seluruh gereja yang masih mengkhotbahkan mengenai hal ini. Orang lebih banyak tertarik pada apa? Kalau di gereja, bagaimana prinsip membesarkan anak-anak. Orang lebih tertarik bagaimana hubungan muda-mudi mengatasi hubungan yang toksik, yang daftar banyak. Orang lebih tertarik bagaimana membangun usaha yang luar biasa. Bagaimana sukses dalam berbisnis. Tapi berapa banyak gereja masih menekankan pada Injil Kristus? Sedikit dari banyak gereja yang masih menekankan pada Injil Kristus. Makanya tidak heran di awal tadi saya mengatakan orang banyak kehilangan sukacita ketika Natal. Orang tidak bisa bersukacita ketika Natal karena apa yang diharap-harapkan tentang Natal itu berbeda dari Natal yang sejati, dari Natal yang sesungguhnya.
yang diharapkan sembuh dari sakit, yang diharapkan bisnisku lancar, yang diharapkan umur panjang, yang diharapkan kaya, yang diharapkan mendapat hadiah, yang diharapkan yang belum mendapat jodoh mendapat jodoh, ketika saya nembak cewek diterima. Itu yang diharapkan sebagai kado Natal. Tapi dia lupa, sesungguhnya Natal yang sejati itu bukanlah berbicara mengenai hal-hal yang tadi, tapi yang merupakan paling esensi dalam kekristenan, yaitu berbicara mengenai pribadi Kristus Yesus melalui Injil Kristus. Masihkah engkau bergetar hatimu? Masihkah engkau masih bisa meneteskan air mata ketika engkau membaca teks firman Tuhan, bagaimana cintanya, bagaimana kasihnya Yesus itu kepadamu? Atau sudah biasa saja, hambar? Ada begitu banyak pasangan-pasangan Kristen yang bahkan hamba-hamba Tuhan yang pernah bercerita sama saya. Kadang-kadang saya dipanggil Nyu, kadang-kadang saya dipanggil Pak gitu ya. Begitu bangganya setelah 50 tahun, 40 tahun usia pernikahan, lalu kemudian bercerita kepada saya, kemudian mengatakan, kami ini, suami istri ya, kami ini sudah kayak kakak adik katanya. Dan begitu bangga, kami sudah nggak kayak suami istri lagi, tapi sudah kayak kakak adik. Saya mengatakan dalam hati saya, itu setengah kebenaran. Setengah kebenaran sama dengan salah. Statusmu di hadapan Tuhan adalah suami istri. Berlakulah sesuai dengan statusmu, yaitu suami istri. Masih adakah cinta mula-mula yang dulu kalau ketemu bergetar? Dulu baru sentuhan sedikit saja bergetar. Tapi sayangnya bukan hanya di keluarga yang sudah kehilangan cinta yang masih menggetarkan hatinya, tapi sayangnya di dalam dunia kekristenan kita. Sayangnya di dalam dunia bergereja kita. Sayangnya dalam relasi kita dengan Tuhan, kita juga seringkali sudah kehilangan yang paling esensi. Maka diingatkan, ingatlah Yesus Kristus, karena seringkali kita melupakan. Yang kita cari berkat-berkatnya, bukan sang sumber berkat. Dan ingat, kelahiran Yesus itu merupakan berita sukacita bagi seluruh dunia. Berita sukacita bagi seluruh dunia, bukanlah yang bangkrut usahanya berhasil, bukanlah yang sakit kanker sembuh, bukanlah yang belum punya rumah dapat rumah, belum yang punya mobil mendapatkan mobil. Belum, bukan. Itu bukanlah kesukaan bagi seluruh dunia, tapi kesukaan dari seluruh dunia terletak pada berita yang diberitakan oleh Paulus, yaitu berita Injil Kristus. Mungkin Anda bertanya ketika Anda melihat teks ini, terus di mana Pak kematiannya? Kan nggak ada. Ada kebangkitan, ada kelahiran, tapi tidak ada kematian. Tapi kan sudah ada kata eknekron, dari kematian, yang artinya berita kematian juga ada. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika setiap minggu Bapak Ibu mengangkat, minggu pertama biasanya Bapak Ibu mengangkat roti dan cawan, ingat, poin daripada perjamuan Tuhan itu salah satunya adalah mengingat Yesus Kristus dan proclaiming Jesus Christ. Remembrance of Jesus Christ and proclaiming Jesus Christ. Mengingat Yesus Kristus, tapi juga memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Itu adalah poin pemaknaan ketika kau mengangkat roti dan cawan itu. Ada beberapa makna di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-17 sampai 34 yang bisa kita pelajari. Tapi paling tidak 2 poin di sana adalah mengingat Yesus Kristus, dan kata yang dipakai adalah anamnesin yang memiliki akar kata yang sama dengan mnemonewe. Dan orang mengatakan, gak penting Natal. Maka mereka menggeser, gak mungkin Yesus lahir bulan Desember, karena bulan Desember di Bethlehem bersalju katanya ya. Maka Yesus pasti lahir di hari raya Pondok Daun katanya.
mungkin di bulan Maret, April, sekitar begitu. Yang tidak ada, maka saya nggak mau merayakan Natal. Ada beberapa gereja di banyak tempat yang sudah tidak mau lagi merayakan Natal, tidak lagi mau memperingati Natal. Tapi teks firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita berarti kebangkitan Yesus sama pentingnya dengan kematian Yesus. Kebangkitan dan kematian Yesus sama pentingnya, sejajar dengan kelahiran Yesus. Tidak ada satu dua yang lebih penting, atau tidak ada satu peristiwa dalam hidup Yesus yang lebih penting daripada peristiwa yang lain. Karena tidak ada kebangkitan tanpa adanya kematian, dan tidak ada kematian tanpa adanya kelahiran Yesus. Ingatlah Yesus Kristus. Dan ini berbicara mengenai periode inkarnasi Kristus. Dia yang lahir dari keturunan Daud, dia bertumbuh, kemudian dia belajar, dan kemudian dia mengajar umatnya bagaimana kerajaan surga, mengajarkan firman Allah, bagaimana untuk memperoleh keselamatan, bagaimana Tuhan hadir, bagaimana nilai-nilai kerajaan surga yang dihadirkan oleh Sang Mesias itu. Tapi bukan hanya itu, dia melakukan mujizat, dan mujizat yang terbesar adalah dengan matinya Kristus di atas kayu salib bagi kita semua. Tapi bukan hanya sampai di kematian, tapi firman Tuhan mengatakan kebangkitan Kristus itu juga adalah degup jantung atau inti dari kekristenan. Maka ingatlah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ingat Yesus Kristus. Remember Jesus Christ. Tandaskan, daraskan, masukkan, keep in mind Yesus Kristus. Yang lain memang penting, tapi ada satu hal di dalam Kristenan yang paling penting, yang super duper penting, yang harus kita perhatikan, yaitu ingatlah terus menerus, present, Yesus Kristus. Tidak pernah kita tidak ingat. Yang artinya kenapa sih kok harus kepada Timotius, orang yang sudah jadi hamba Tuhan? Karena ya, Timotius memang terus menerus mengingat Yesus, tapi belum tentu dalam setiap keputusan-keputusan kecil dalam hidupnya itu didasarkan karena dia mengingat Yesus Kristus. Maka siapapun kita, setiap detail kecil-kecil dalam hidup kita ataupun detail-detail besar dalam hidup kita, dasarkanlah itu semua karena engkau mengingat Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Itu menjadi hal yang penting. Remember Jesus Christ. Ingatlah Yesus Kristus. Next. Hidup itu adalah kompetisi iman yang panjang, Bapak Ibu. Maka itu membutuhkan preparation, itu membutuhkan satu persiapan yang luar biasa, yang terus menerus. Itu butuh partisipasi Anda, itu butuh ketekunan Anda, itu butuh endurance, itu butuh to stay under, itu butuh keteguhan, ketetapan Anda yang dinamakan perseverance, yang dinamakan ketekunan, dan juga komitmen di dalam iman yang benar. Dan itu yang mau dibawa di dalam teks ini. Nah, kalau Bapak Ibu membaca tadi, ingatlah Yesus Kristus, berarti aspeknya aspek masa lalu, betul ya? Kan yang diingatkan yang lalu, betul ya? Masa kita mengingat sesuatu yang masih belum terjadi? Masa kita mengingat sesuatu yang terjadi saat ini? Ingat Yesus Kristus. Dan memang teksnya tadi perfect. Ada aspek masa lalu yang dibawa ketika ingatlah. Kita disuruh untuk mengingat, menetapkan itu di dalam pikiran kita, menaruh itu di dalam pikiran kita. Memang ini memiliki aspek masa lalu, tapi aspek masa lalu itu hendaknya menjadi pijakan yang baik untuk aspek di masa sekarang, bahkan aspek masa depan. Dan itulah 3 hal yang nanti diberitakan oleh Paulus melalui teks-teks ini. Maka sekarang kita akan belajar next
Apa saja ciri-ciri orang yang mengingat Yesus Kristus day by day, minutes by minutes, setiap menit, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kehidupan kita, mestinya kita terus-menerus mengingat Yesus Kristus. Tidak pernah kita melupakannya. Nah, kita akan lihat bersama-sama dari teks-teks firman Tuhan yang tadi kita baca, apa saja ciri-ciri orang yang mengingat Yesus Kristus. Yang pertama, orang yang mengingat Yesus Kristus adalah orang yang memberitakan Yesus di dalam hidupnya. Jangan buru-buru mengatakan, oh Yesus Kristus memang yang terpenting dalam hidup saya. Oh Yesus Kristus memang seseorang yang memang saya rindu-rindukan terus. Seseorang yang saya ingat-ingat terus dalam hidup saya. Sebelum kita memberitakan Yesus dalam hidup kita. Sayangnya Bapak Ibu, ketika kita menceritakan hal-hal lain selain Yesus, mulut kita ringan, mulut kita gampang sekali untuk terbuka, betul? Kita cerita, kemarin baru beli mobil, kemarin baru beli rumah, rasanya ringan keluar dari ucapan kita. Atau ketika Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saya tanya bebek yang paling enak di Surabaya di mana? Masing-masing langsung mengeluarkan rekomendasinya. Oh yang ini Pak bumbunya begini. Oh yang ini Pak sambelnya. Oh ini Pak lalapannya digoreng misalkan dan lain sebagainya. Oh yang ini Pak keunikannya begini begitu dan lain sebagainya. Kita langsung, atau kalau ada orang dari luar pulau mampir ke Surabaya dan tinggal di tempat kita langsung bawa ke tempat-tempat yang menurut kita selama ini itu well enough. Tapi sayangnya, waktu berhadapan dengan satu hal ini, yaitu memberitakan Yesus, tiba-tiba mendadak, tadi orang-orang yang cerewet tadi orang-orang yang bawel tadi orang-orang yang ringan mulutnya untuk bercerita mengenai makanan tempat-tempat yang enak-enak di Surabaya itu di mana, mendadak mulutnya menjadi keluh. Mulutnya mendadak menjadi berat. Mulutnya mendadak menjadi kehabisan kata-kata. Ya. Saya pernah berjumpa habis saya pelayanan, lalu kemudian ada anak muda yang datang kepada saya dan kemudian dia mengatakan begini, Kak, saya itu sebetulnya pengen memberitakan Injil ya. Tapi waktu memberitakan Injil itu saya bingung, saya kehabisan bahan. Katanya kehabisan bahan. Saya begini sama dia, wah kamu kehabisan bahan ya? Ini Alkitab tebalnya segini. Kalaupun kita mau fokus kepada perjanjian baru, masih tebal juga. Kamu mengatakan kehabisan bahan hanya untuk bercerita yang sepanjang 15 menit, 20 menit, 1 jam, cerita-cerita mengenai bagaimana kasihnya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal dan lain sebagainya, itu mengatakan kehabisan bahan. Saya tanya sama dia, sudah berapa kali kamu membaca Alkitab? Oh belum pernah habis, kata dia. Belum pernah habis ya. Tapi mengatakan kehabisan bahan, Bapak Ibu ya. Kita tidak akan pernah kekurangan bahan atau kehabisan bahan, bahkan kalau kita membacanya, kalau kita pernah menikmati hubungan dengan Dia. Kalau kita pernah mengalami Yesus itu dalam hidup kita, nggak akan kehilangan bahan, nggak akan kekurangan bahan. Dan dia di sini, ini mengatakan ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku, kata Paulus. Saya masih memberitakan Injil di dalam gereja. Banyak orang mengatakan nggak perlu memberitakan Injil di dalam gereja.
Memberitakan Injil itu cuma untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus saja. Saya agree to disagree kepada kalimat ini. Yes, saya agree bahwa Injil itu untuk orang-orang yang di luar Tuhan. Tapi Injil itu juga untuk kita sekalian. Bahkan setiap hari, bahkan jangankan anak-anak Tuhan, tapi hamba-hamba Tuhan juga memerlukan Injil Kristus. Injil itu kita perlukan. Maka beritakanlah dia, baik di luar gereja maupun di dalam gereja, baik untuk orang belum percaya maupun untuk orang-orang yang sudah percaya. Mengapa? Karena banyak orang di gereja yang merasa saya baik-baik saja, saya diselamatkan ya memang karena saya layak, ya karena memang saya sudah melayani Tuhan, saya berkhotbah, saya bermain musik, saya WL, saya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan banyak orang masalahnya adalah meletakkan keselamatan, dasar keselamatan, meletakkan saya diperkenan oleh Tuhan karena hari ini, minggu ini saya bisa persembahan 500.000, karena saya bisa mempersembahkan AC di gereja, karena saya ketika gereja membangun, saya orang yang paling cepat, saya paling ringan tangan. Ya itu diperlukan. Tapi berita keselamatannya adalah kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, bukan karena jasa-jasa yang kita kerjakan, atau sesuatu yang kita usahakan untuk hal itu. Dan saya pikir tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan hal itu. Hanya di dalam kekristenan dan hanya di dalam Yesus Kristuslah hal itu bisa terjadi. Bagaimana dengan Anda dan saya, Bapak Ibu? Kapan terakhir kali kita memberitakan Yesus? Dan Paulus begitu menikmatinya, dia mengatakan, itulah yang kuberitakan dalam Injilku, kata dia. Injil milikku yang aku sampaikan kepadamu, yang aku terima daripada Tuhan. Dan sekarang aku bawa kepadamu, itulah yang kuberitakan. Berita Injil kita bukanlah kehidupan kita yang sudah diubahkan. Berita Injil kita bukanlah kita yang tadinya sakit jadi sembuh. Berita Injil kita bukanlah kita yang gak kaya jadi kaya. Bahkan kalau Bapak Ibu, hari-hari ini banyak kesaksian-kesaksian yang berasal dari mimbar gereja yang hanya menekankan pada kesembuhan kekayaan, kesembuhan kekayaan, kesembuhan kekayaan. Betul? Sebelum saya ikut Yesus, saya sakit. Setelah saya ikut KKR dan setelah saya ikut Yesus, maka saya sembuh. Betul? Sebelum saya ikut Yesus, usaha saya gagal. Saya bangkrut. Saya tidak mengalami hal-hal yang sukses secara keuangan. Setelah saya ikut Yesus, saya sukses secara keuangan. Kalau Petrus, kalau Paulus boleh berdiri hari ini dan mereka boleh memberitakan dan memberikan kesaksian mengenai kehidupan mereka, bersaksi di gereja, mereka akan bersaksi begini. Dulu saya saudagar kapal. Dulu saya orang yang diperhitungkan secara keuangan di mata dunia. Setelah saya ikut Yesus, saya menderita untuk dia. Saya mati disalib dengan kepala terbalik. Matius pemungut cukai akan bersaksi, dulu sebelum saya ikut Yesus, saya pemungut cukai, uang saya banyak, secara ekonomi saya safe. Sesudah saya ikut Yesus, saya dihinakan orang, saya mati dengan diseret dan lain sebagainya. Paulus, sebelum saya ikut Yesus, saya dihormati orang karena untuk melakukan ketentuan hukum Taurat saya sempurna. Saya murid dari seorang rabi yang terkenal bernama Gamaliel. Sesudah saya ikut Yesus, saya mengalami penderitaan demi penderitaan. Dimanapun saya berada, saya selalu dicari-cari orang, bukan untuk dimintain foto bersama, tapi dimanapun saya berada,
banyak orang ingin merajam, melempari saya dengan batu, dan itu sudah terjadi. Dan hampir-hampir saya berulang kali mati. Dan Paulus mengatakan, kami tim penginjilan ini adalah seperti domba-domba sembelian yang dibawa ke pembantaian. Eksekusi secara pengadilan sudah inkrah, sudah sah, tinggal nunggu eksekusinya. Vonisnya sudah, vonisnya pasti vonis mati, tinggal tunggu eksekusinya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sebelum ikut Yesus justru mengalami hal-hal yang enak secara duniawi, tapi sesudah ikut Yesus justru menderita dan penderitaan. Dan Paulus tahun 67 dia mati dengan dipenggal kepalanya di luar kota Roma. Beritakanlah Yesus. Beritakanlah, beritanya adalah kelahirannya, kematian dan kebangkitannya sebagai inti atau degup jantung dari kekristenan. Orang yang mengingat Yesus maka akan ringan keluar dari mulutnya tanpa perlu berpikir secara berat, tanpa perlu mempertimbangkan banyak hal, karena dia sudah menikmati dia, karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan dia, sehingga untuk menceritakan sama orang, untuk mengajak kepada orang lain untuk ikut Yesus, itu merupakan hal yang ringan dan bukan hal yang berat. Maka yang pertama, ciri-ciri orang yang mengingat Yesus Kristus adalah memberitakan Yesus. Ya, transformasi hidup kita perlu diceritakan, tapi itu bukanlah hal yang penting. Kalau saya khotbah, Bapak Ibu ya, khotbah saya anggaplah 1 jam. Kemudian 45 menit, 50 menit saya habiskan untuk menceritakan keluarga saya begini, hidup saya begini, semuanya aku. Maka pertanyaannya, di mana Yesusnya? Karena yang bisa mentransformasi hidup orang bukanlah hidup kita, bukanlah kesaksian masa lalu kita. Yes, mungkin itu bisa mentransformasi hidup seseorang, tapi itu hanya sementara saja. Hanya Yesus Kristus, hanya berita mengenai kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus itu yang bisa mentransformasi hidup orang, dan transformasi yang kekal. Maka ambillah keputusan untuk memberitakan Yesus. Yang kedua, ciri orang yang mengingat Yesus Kristus adalah orang yang mampu bertahan dalam segala penderitaan. Kita akan membaca ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Paulus mengatakan berdasarkan ayat 7 dan ayat yang ke-8 dan ayat 8 ya tadi ya. Berdasarkan kelahiran, kematian dan kebangkitan, berdasarkan berita Injil itu, Paulus kata firman Tuhan dipenjarakan, aku dibelenggu seperti layaknya seorang penjahat. Kalau Bapak membaca beberapa komentari, ya, Paulus pernah dipenjarakan di dalam penjara rumah, yang itu ada di bawah tanah, gitu ya. Tapi dia juga pernah dipenjara yang hanya ukurannya 2x1, 1x1, yang dia diikat tangannya ke atas, dia dipasung kakinya. Dalam kondisi berdiri itulah dia makan di sana. Maaf Bapak Ibu, dia buang air kecil di sana, dia buang air besar di sana. Jadi dia buang air kecil dan dia buang air besar di tempat di mana dia makan. Itu semua dilakukannya bukan karena dia adalah orang jahat, tapi memang dia diperlakukan seperti seorang penjahat. Dia rela melakukan itu semua, bahkan dia menikmati semuanya karena dia mengingat Yesus Kristus yang telah lahir, yang telah mati, yang telah bangkit. 1001 alasan bisa kita cari-cari untuk kita mencari kenyamanan dan keamanan diri kita. Tapi kita cukup perlu satu alasan saja yang membuat kita rela
mampu bertahan dalam segala penderitaan, yaitu karena Yesus Kristus yang telah melakukan segalanya untuk saya. Karya paripurna dari penebusan Kristus itu cukup. Kata firman Tuhan, Paulus itu memberikan contoh begini. Ingat Yesus Kristus. Yang kedua, ingatlah aku. Dan yang ketiga, dia di dalam teks ini mengutip himne gereja mula-mula. Semuanya menderita. Yesus Kristus yang tentu menjadi suri tauladan, menjadi par excellence bagi kita, contoh tertinggi bagi kita tentang pribadi yang pernah hadir di dunia ini mengalami penderitaan. Bahkan menderita bukan karena kesalahannya sendiri, tapi kesalahan Anda dan saya, kesalahan seluruh isi dunia ini ditanggungkan kepada Yesus. Tapi Paulus menjadi contoh penderitaan itu. Jadi kalau Anda dan saya mengalami penderitaan dan kita gampang mutung, kita gampang untuk lari dari panggilan kita, lari dari masalah hidup kita, lari dari kenyataan hidup ini. Ingatlah pribadi-pribadi. Yang ketiga ada himne gereja mula-mula di sana. Dan Paulus mengatakan di ayat 3 dan seterusnya, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya dengan persoalan-persoalan kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Dalam hidup ini, apa yang kita pikirkan? Selama kita hidup ini, apakah kita berpikir terus-menerus bagaimana saya menyenangkan komandan saya? Bagaimana saya menyenangkan Yesus? Bagaimana saya menyenangkan Allah Tritunggal yang memanggil dan menebus hidup saya? Ataukah dalam hidup ini yang kita tanyakan setiap hari, yang kita minta setiap hari kepada Tuhan adalah bagaimana supaya Tuhan menyenangkan saya? Dengan apapun yang saya harapkan, doa saya dijawab Tuhan, sakit saya disembuhkan, dan lain sebagainya. Tapi seseorang yang mengingat Yesus Kristus adalah orang yang mampu bertahan dalam segala penderitaan. Segala hal yang positif maupun segala hal yang negatif boleh terjadi dalam hidup saya, tapi saya akan mampu bertahan dalam segala penderitaan. Kenapa? Alasannya Bapak Ibu, ternyata Paulus bukan hanya memiliki dasar karena saya sudah mengingat Yesus Kristus, karena saya sudah mengingat Injil Kristus itu. Ternyata firman Tuhan mengatakan, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Wow, inilah kuasa dari firman Tuhan, kuasa dari Injil Kristus yang tidak pernah terbelenggu. Dan Bapak Ibu bisa menyaksikan hal itu di dalam Kisah Para Rasul. Berapa banyak orang-orang yang martir, berapa banyak orang-orang yang mati di sana. Tapi justru mungkin jumlah jiwa setelah mereka mati itu lebih banyak daripada selama mereka hidup. Karena tenang saja, orangnya bisa dibelenggu, orangnya bisa dipenjara, orangnya bisa dihalang-halangi, tetapi firman Allah tidak dapat terbelenggu. Maka bagian kita adalah sampaikan firman Allah yang berkuasa itu, sampaikan Injil Kristus itu, biarkan seterusnya Allah yang melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sebab firman Allah tidak terbelenggu. Dan kata firman Tuhan dalam Yesaya, firmanku akan berhasil dalam segala hal yang kusuruhkan kepadanya. Yes. Perhatikan Bapak Ibu, firman Allah itu tidak terbelenggu. Itu membuat kita akan mampu bertahan dalam segala penderitaan. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Ada tidak ada hadiah di dalam Natal, yang penting Yesus Kristus yang hadir dalam hidup saya. Ada tidak ada hadiah yang saya terima waktu momen Natal, ada tidak ada keluarga saya yang mendampingi saya waktu saya
ada dalam kesendirian, tenang saja, Yesus itu sudah menanggung kesendirian itu ketika dia hadir di dunia ini. Dan kalau Yesus bisa melewatinya, saya orang-orang yang ditebus oleh Kristus juga pasti bisa melewatinya. Amin. Mampu bertahan dalam segala penderitaan. Tapi Bapak Ibu, bagi banyak orang mengingatkan mengenai Yesus Kristus atau mengingat Yesus Kristus, nasihat untuk mengingat Yesus Kristus di masa-masa menderita, di masa kesedihan, di masa duka cita, kayaknya kurang berempati gitu ya. Mbok kamu itu menasihatkan atau menghibur saya hal yang lain ya. Tapi itulah firman Tuhan. Sebab sentralitas kehidupan kita, pusat dari kehidupan kita, dan yang utama dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Mau tidak mau, solusi atas setiap penderitaan kita, solusi atas setiap kesedihan, duka cita kita adalah mengingat remembrance of Jesus Christ. Amin. Mengingat Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah mengingat orang-orang yang terhilang. Ciri-ciri dari orang yang mengingat Yesus Kristus adalah mengingat orang-orang yang terhilang. Itu ada di ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Kita akan kehilangan esensi dari keselamatan kita. Kita akan kehilangan banyak berita dari keselamatan kita kalau kita lupa bahwa kita semua bisa menikmati keselamatan itu karena kita adalah orang-orang pilihan Allah yang hanya sekedar menerima anugerah daripada Allah. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul memang mengatakan terlebih berkat memberi daripada apa? Menerima. Tapi hari ini saya bukan sesat ya. Saya bukan bertentangan dengan firman Tuhan. Saya mau katakan kepada Anda sekalian, terlebih berkat menerima daripada memberi. Wah, ini ajaran baru lagi nih Pak Yosef ini ya. Enggak. Itu ada dasarnya firman Tuhan. Dan salah satunya di teks ini adalah dalam mengapa Paulus mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Dalam hubungan secara horizontal kepada teman-teman kita, terlebih berkat memberi daripada kita menerima. Tapi di hadapan hubungan secara vertikal dengan Tuhan, terlebih berkat menerima daripada memberi. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Tidak ada. Dia yang sudah memberi lebih dulu bagi kita, Bapak. Dia memberi dengan cuma-cuma kepada kita. Ada harga yang harus dia bayar, yaitu dengan mati di atas kayu salib dulu, bangkit untuk kita semua. Itulah yang diberikan oleh dia, dan itu cukup bagi kita. Maka seringkali kita ini egosentris. Seringkali kita egois dengan diri kita sendiri. Kita memikirkan, pokoknya kepentingan saya hanya untuk gereja aja. Kepentingan saya hanya untuk keluarga saya aja. Kepentingan saya untuk orang-orang yang sudah diselamatkan aja. Tapi kita lupa mengingat orang-orang yang terhilang. Kita sedang memprioritaskan apa yang tidak diprioritaskan oleh Tuhan. Seringkali kita memprioritaskan apa yang tidak diprioritaskan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, kita tidak memprioritaskan apa yang diprioritaskan oleh Tuhan. Prioritasnya Tuhan, prioritasnya Yesus itu adalah jiwa-jiwa. Tapi seringkali tolak ukur keberhasilan gereja, tolak ukur dari keberhasilan dari sebuah komunitas adalah kalau saya punya gedung yang mewah, kalau pemain musik saya lengkap, kalau yes itu berguna untuk manusia. Tapi apa yang penting bagi Tuhan adalah jiwa-jiwa. Maka prioritaskan apa yang diprioritaskan oleh Tuhan dan jangan memprioritaskan apa yang tidak diprioritaskan oleh Tuhan. Kita buat skala prioritas dan jiwa-jiwa adalah yang terpenting bagi Tuhan.
Tapi bagian kita bukanlah memenangkan jiwa-jiwa itu. Roh Kudus yang mengerjakan itu di dalam orang itu. Kita hanyalah alat-alatnya Tuhan, menjadi saluran berkat itu sehingga Injil itu bisa sampai kepada mereka. Urusan selamat gak selamat itu adalah urusannya Tuhan. Bagian kita adalah taat melakukan apa yang menjadi kemauannya Tuhan, yaitu beritakanlah firman Tuhan. Nah, teks firman Tuhannya tadi mengatakan, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Jangan Anda anggap sayalah orang-orang pilihan Allah, sedangkan tetangga saya yang lain itu bukan orang pilihan Allah. Lalu kemudian kita mengambil kesimpulan, kalau begitu gak perlu saya memberitakan Injil, gak perlu saya memberitakan sama mereka. Itu salah, Pak. Kenapa? Selama kita di dunia ini, apa yang terjadi ke depan itu masih misteri. Betul? Kita nggak pernah tahu apakah orang yang di sebelah kirinya kita waktu kita naik kereta, mungkin dia memakai ornamen-ornamen agama yang lain. Kita nggak pernah tahu apakah nantinya dia adalah orang pilihan Allah atau bukan. Kita nggak pernah tahu. Maka bagian kita adalah beritakan saja Yesus itu. Urusan dia menjadi selamat atau tidak selamat, itu urusannya Tuhan. Barangkali kita hanya menjadi mata rantai yang kecil, sampai seluruh mata rantai ini terangkai. Mungkin kita menjadi mata rantai yang di awal memberitakan Injil sama dia, sehingga dia pertama kali dengar berita Injil dari mulut kita. Tapi kita tidak menjadi mata rantai yang membuat dia bisa berdoa kepada Yesus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Itu dilakukan oleh orang lain. Oh, enggak apa-apa. Tapi kita menjadi bagian dari mata rantai ini sampai kemudian dia menjadi percaya dan diselamatkan. Ingatlah orang-orang yang terhilang. Mengingat Yesus Kristus artinya kita mengingat orang-orang yang terhilang, ya. Supaya apa? Mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Yang keempat, orang yang mengingat Yesus Kristus itu fokus pada hal-hal yang bernilai kekal. Itu ada di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Artinya apa, Ibu? Seringkali kita punya perencanaan yang baik dalam rencana jangka 1 tahun, ya. Mungkin ngobrol-ngobrol sama suami, ngobrol-ngobrol sama istri kita. Anak kita nanti kalau SD mau dimasukkan di SD mana, ya? Itu rencana jangka pendek kita. Tapi rencana jangka panjang kita juga mungkin baik. Karena ada investasi, ada tabungan dan sebagainya. Kita sudah menginisiasi bersama dengan suami kita. Kita punya rencana. Anak kita nanti kalau kuliah harus kuliah di Amerika. Nanti kuliah di Australia, kuliah di Jepang, di mana? Itu rencana jangka panjang. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang punya rencana baik-baik untuk rencana jangka kekal? Apa yang mau kita persembahkan kepada Yesus waktu kaki kita nanti sudah begini, Pak? Waktu kita sudah game over. Adakah yang pernah memikirkan hal itu? Lalu hidup dengan sembarangan saja. Lalu hidup, yang penting hidup saya masih panjang, Pak, karena saya masih 20 tahun. Kita nggak ada yang tahu, Pak. Pulang dari tempat ini saya masih hidup atau enggak, kita nggak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu. Tapi marilah fokus pada hal-hal yang bernilai kekal. Dalam hidup ini memang kita masih menapak bumi, ya. Kaki kita masih berjejak di lantai. Tapi hiduplah seolah-olah besok engkau akan mati. Hiduplah seolah-olah besok kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Maka kita akan berjuang selama hidup ini dengan hidup sebaik-baiknya. Kita persembahkan betul-betul kepada Tuhan. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun dalam penderitaan, bertekun
dalam kehidupan kita di dunia ini, kita bergerilya, kita memberitakan Injil dan lain sebagainya. Kata firman Tuhan, kita pun akan memerintah dengan Dia. Yes, selama di dunia ini saya boleh menderita. Selama di dunia ini saya kayak orang kurang kerjaan. Mungkin yang lain bisa mengerjakan banyak hal, tapi kenapa saya memberitakan Yesus dalam hidup saya? Kayaknya menurut kacamata dunia, kerjaan saya ini kerjaan yang gak ada nilainya. Tapi ternyata penderitaan yang kita kerjakan selama ini, ketekunan kita, pemberitaan Injil yang kita bawa, apa yang kita mampu bertahan dalam penderitaan, itu mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal. Pak, saya bekerja, Pak, sekuler. Tidak ada masalah. Panggilan kita memang masing-masing ya. Ada yang dipanggil menjadi pendeta, hamba Tuhan yang full time, ada yang tidak. Tapi core bisnis kita semuanya sama. Bisnis utama kita semuanya sama. Bisnis utama kita semuanya adalah bisnis kerajaan surga. Bisnis kerajaan Allah. Mengerjakan urusan-urusan yang menjadi urusan dari Bapa kita yang di surga. Urusan kita adalah amanat agung. Itu tugas kita semua. Mau dia hamba Tuhan, mau dia bukan hamba Tuhan, mau kerja sekuler maupun kerja non sekuler, semuanya kita punya core bisnis yang sama. Kerjakan hal-hal yang bernilai kekal. Bernyanyi sekalipun itu di gereja, itu tidak mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal. Tapi bernyanyi yang kita gunakan untuk menyembah Dia dan melayani Tuhan, lahir dari hati kita, itu mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal. Kalau saya cuma di depan, saya cuma omon-omon saja, itu tidak mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal. Tapi ketika saya mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan, itu mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal. Hanya buka gereja, hanya buka persekutuan, tidak mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal. Yang kemudian di sana cuma isinya kongko-kongko saja, hanya isinya foto-foto, makan-makan bersama saja, itu tidak mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal. Tapi menggembalakan kawanan domba yang dipercayakan oleh Allah, mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal. Maka jawab pulang dari tempat ini, pikirkan baik-baik, apakah selama ini yang saya kerjakan sudah berfokuskan pada sesuatu yang bernilai kekal, atau hanya sesuatu yang berfokus pada nilai yang fana. Pendidikan saya sampai S3 itu nilainya fana, karena hanya berakhir di liang kubur. Bahkan di liang kubur mungkin tidak akan saya minta kepada istri saya nanti tuliskan semua nama saya, pendeta, dokter, Yus, nggak penting, karena sudah nggak ada artinya lagi. Tapi dari pendidikan saya itu bisa menjadi bernilai kekal ketika saya mempergunakan seluruh totalitas yang saya dapatkan ketika saya berstudi itu untuk mengerjakan sesuatu untuk Dia. Fokus pada hal-hal yang bernilai kekal, bukan suatu hal yang bernilai fana. Maka mari rombak kembali. Mungkin ada hal yang selama ini salah, skala prioritas yang salah dalam hidup ini. Kita bekerja sekuler untuk bos kita di dunia ini mungkin lebih dari 8 jam. Kita sampai belani sampai lembur-lembur. Berapa banyak waktu di dalam hari kehidupan kita, dalam satu hari, Bapak? Coba pikirkan berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Dia. Seringkali yang kita berikan untuk Dia hanyalah waktu yang sisa. Kalau nggak ada sisa, ya wis. Di pekerjaan kita lupa akan Yesus Kristus. Dari jam 8 kita bekerja sampai jam 4 atau jam 5 sore kita bekerja. Sama sekali kita lupa akan Dia, tidak pernah melibatkan Yesus dalam pekerjaan kita. Gak pernah kita menjadi saksinya di tempat pekerjaan kita. Pulang dari sana sampai rumah karena macet jam 6, jam 7 kita hanya mandi, kita hanya makan. Bahkan doa sebelum tidur pun kita lupa. Bangun, begitu saja. Besok pagi kita ulangi lagi aktivitas yang tadi. Tidur lagi, bangun lagi. Besok paginya
tanpa do something, tanpa melakukan apapun untuk pekerjaan utama kita. Katanya pekerjaan utama kita berbasiskan bisnis kerajaan surga. Katanya pekerjaan utama kita untuk amanat agung Yesus. Tapi ketika kita cross check yang lalu-lalu, 24 jam ternyata hidup kita hanya saya habiskan untuk diri saya dan keluarga saya. Untuk bagaimana saya bertahan hidup, untuk bagaimana kita sudah punya rumah satu bisa nambah satu rumah lagi, bagaimana saya punya satu mobil bisa nambah satu mobil lagi. Marilah kita mengingat Yesus Kristus dengan mengerjakan 4 hal tadi ya. Memberitakan Yesus, mampu bertahan dalam segala penderitaan, mengingat orang yang terhilang, dan fokus pada hal yang bernilai kekal. Next. Mengingat Yesus Kristus. Ingatlah Yesus Kristus, Bapak. Dalam sukacita kita sebaik dalam penderitaan kita, dalam duka cita kita. Dalam kesuksesan kita as well as sebaik di dalam kegagalan kita. Dalam kondisi yang baik ataupun kondisi yang buruk, tetap mengingat Yesus Kristus. Looking unto Jesus. Pandanglah Yesus, ingatlah Dia. Dalam sorak-sorai maupun dalam penderitaan, ingatlah Yesus Kristus. Next. Ingatlah Yesus Kristus dalam setiap detil kehidupan kita, yaitu kelahiran, kematian, kebangkitannya. Dengan cara kita memberitakan Yesus, mampu bertahan dalam penderitaan, mengingat orang yang terhilang, dan berfokus pada segala sesuatu yang bernilai kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.